Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara kesayangan kita, Celoteh Muda. Di samping kiri saya ini sudah ada salah satu penggiat literasi di Kabupaten Wajo, saudara kita Adinda Aidil. Aidil ya. Aidil. Apa saya mau tanyakan kau terkait literasi ini, Dil? Atau perkenalan mau kau dulu tahu supaya kau dikenal juga sama penontonnya Celoteh Muda kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua sahabat-sahabat Celoteh Muda. Itu bersama Kakanda yang paling tampan. Oh, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Abang Borjo atau Kakanda Borjo iya. juga adalah guru saya sebenarnya. Jadi agak grogi juga kalau ditanya-tanya sama Iya. Abang Borjo pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Ya. Terus Edil, ya sekarang aktivitas terkait literasi apa-apa saja ini ya? Oke, jadi baik untuk komunitas yang sementara diusahakan digerakkan oleh teman-teman semua, yaitu adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat? Iya, sekolah rakyat. Jadi fokus daripada tujuan komunitas literasi ini adalah bagaimana menularkan gerakan-gerakan minat baca di Kabupaten Wajo. Menularkan? Menularkan minat-minat membaca, berdiskusi, serta menulis di Kabupaten Wajo. Ya. Seperti itu. Kira-kira penjabaran dari menularkan ini ada pasti programnya toh? Iya. Kayak apa-apa programnya nih, Del? Untuk yang menjadi program rutin sekarang sekolah rakyat yaitu adalah yasinan dan bincang buku di setiap pekannya, yaitu hari Kamis. Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Acara yasinan dan bincang buku oleh teman-teman literasi ya. Apa ya? Betul. Kan kelompok literasi di Wajo ini tuh banyak. Ya. Kalau ini di mana ini? Sekolah rakyat ya? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat ini sudah lama terbentuk ya? Alhamdulillah sudah berumur 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kalau awal dari pembentukannya sih sebenarnya di tahun 2017 sudah dibentuk oleh senior-senior di Wajo juga. Oh, sudah ada ya dari 2017. 2017. Cuman pada saat itu juga saya masih di Makassar pada waktu itu sudah terbentuk. Tapi mengalami Kevakuman karena generasi ya, betul. Saya kurang tahu juga bagaimana. Setelah saya tiba di Wajo, pulang dari Makassar, ya. setelah lulus, pulang ini ya, pulang toloknya ini istilahnya kan. Ya. Itu apa? Serasa ada kehampaan. Rasakan. Hampa terasa ya. Jadi supaya apa, rasa kehampaan itu tidak melulu dirasakan, dan juga kita punya semangat belajar yang tinggi, dan kita tidak tahu di mana kita harus belajar. Di mana harus belajar? Jadi salah satunya cara yaitu adalah dengan membentuk komunitas tersendiri. Komunitas tersendiri. Oh, komunitas sekolah rakyat. Banyak sekarang anggotanya itu kan? Kalau di grup itu sudah kurang lebih 50 orang. 50 orang. Ya, 50 orang komunitas dari sekolah rakyat. Ya. Ini kalau umpama satu kali pertemuan kayak hari Kamis itu ya. Ya. Hari Kamis ini kan ada acara yasinan dan bincang buku. Ini yang buku yang dibahas itu terkait apa itu? Beragam. Mulai daripada novel. Novel. Ya, buku fiksi dan non fiksi. Pokoknya semua jenis-jenis genre buku itu dibahas semua, tergantung dari setiap pengoceh yang mau berbincang. Ya. Dia dipersilakan untuk memilih sendiri buku apa yang mau dibincangkan. Ada istilah pengoceh ya kalau dalam hari Kamis itu dia. Kalau di bincang buku itu sistemnya adalah pengoceh ini digilir setiap minggunya. Pengoceh digilir. Ya, itu anggotanya sekolah rakyat. Ada anggotanya sekolah rakyat, ada juga yang simpatisan. Simpatisan. Ya, betul. Oh. Jadi bukan cuma anggota saja dan bukan cuma 1 orang, 2 orang saja berbicara. Ya, tapi ya, diusahakan supaya semua orang yang tergabung di sekolah rakyat ini minimal dia pernah berani membawakan materi. Dia berani berbicara dulu lah terkait apa yang sudah dia baca kan begitu. Tadi bicara fiksi, kemudian banyak genre buku yang dibahas di situ. Jadi masing-masing anggota dari sekolah rakyat ini punya genre yang masing-masing ya? Iya betul. Punya genre masing-masing. Punya genre kayak filsafat, fiksi, novel dan lain sebagainya. Ini kira-kira program ke depan selain yasinan dan membaca apa ya? Bincang buku, apalagi program ke depan? Jadi kalau program ke depan yang kami usahakan itu adalah
terbentuk kelas-kelas sistematis. Jadi supaya teman juga belajar terkait dengan materi yang sifatnya lebih terencana dan terukur, maka diusahakan ada kelas-kelas sistematis seperti kayak kelas budaya, jadi dari pengantar sampai ke level yang lebih tinggi, seperti kelas sosial, kelas keperempuanan, kelas filsafat, logika dan sebagainya. Itu nanti akan coba kita buat dan fasilitasi teman-teman semua belajar. Belajar ya. Ya. Nggak ada orientasi bikin kampus begitu? Sebenarnya ada, cuma masih masih sangat jauh sekali. Oh iya. Ini masih sementara dibangun ya. Tapi minimal ada harapan dulu lah di situ kan. Ada proses. Iya, siap. Kemudian Sekolah rakyat ini juga sebenarnya bukan sekedar bahwa dia tidak tertutup, tapi dia terbuka untuk semua golongan. Terbuka untuk semua golongan. Jadi diibaratkan bahwa sekolah rakyat ini adalah milik semua teman-teman yang punya semangat dalam belajar dan juga sama dengan visi bagaimana mengembangkan minat pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo. Minat pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo. Betul. Jadi itu yang paling kita tekankan, bahwa sekolah rakyat ini dia tidak tertutup, tapi dia diusahakan untuk supaya dapat dirasakan kepemilikannya bersama dengan semua orang-orang yang ada di Kabupaten Wajo. Wah, sesuai dengan slogannya ya? Iya. Apa slogannya? Kalau slogannya tumbuh bersama dengan membaca. Tumbuh bersama dengan membaca. Kita akan membahas terkait tempat diskusinya, apa program dari pemerintah setelah yang berikut. Tetap di Kembali lagi kita di Celoteh Muda pada malam hari ini, masih bersama Dinda Aidil, penggiat literasi di Kabupaten Wajo. Tadi dia bilang bahwa sepulang dari Makassar ini ada kegelisahan, kehampaan. Nah, akhirnya dari kegelisahan itu, kehampaan itu, kita kembali menghidupkan sekolah rakyat. Tadi sudah dibahas bahwa mulai dari bagaimana program hari Kamis, bincang buku, yasinan, ke depan akan membuat kelompok-kelompok sosial. Sekarang ini tempat pertemuan acaranya memang difokuskan di satu tempat atau ada tahapan, ada tempat-tempat memang yang dipilih? Untuk sekarang itu fokus tempat belajarnya teman-teman itu berada di Garden Coffee. Garden Coffee. Ya, Garden Coffee yang dekat dari Tugu Jetpur. Tugu Jetpur ya? Ya, betul. Jadi semua buku-buku yang ada di koleksi perpustakaan sekolah rakyat ada semua dibawa ke sana. Oh, berarti ada perpustakaannya, ada juga ya? Iya. Jadi memang visi dari awal terbentuknya ini sekolah rakyat sebenarnya itu adalah fokus di menyediakan buku-buku untuk teman-teman semua yang ada di Sengkang. Jadi kalau ada yang mau pinjam buku, ya, bisa langsung kontak saja sekolah rakyat untuk dipinjam. Buku bisa pinjam di sekolah rakyat. Kemudian tempat pertemuannya di Garcop. Kemudian kalau selain program orang mau pergi pinjam buku, apa-apa saja yang harus disyaratnya? Kan kalau di perpustakaan itu harus menjadi anggota dulu. Iya. Kalau di garden, kalau di sekolah rakyat, ya, apa syaratnya untuk bisa pinjam buku? Untuk saat ini belum ada sistem baku yang kami buat, tapi sementara disusun. Iya. Untuk teman-teman yang selalu gunakan, cukup saja melapor sama pustakawan. Ada pustakawannya? Ada. Oh. Jadi dia tidak muluk-muluk syaratnya, asalkan kita cukup menulis saja data-data. Menulis data, ya pokoknya ada yang merekomendasikan. Kemudian Umpama pinjam bukunya. Umpama temannya Aidil, bisa pinjam buku. Nah. Oh baik ya. Sama ya, anggotanya Pirange. Sebut saja anggota Pirange situ, dapat bisa pinjam buku ya. Kan ada teman-teman dari Celoteh Muda. Nah, Celoteh Muda yang mau pinjam buku, sebut nama saya. Anggota Pirange. Kemudian ini sedikit sekolah rakyat ini sudah ditahu oleh pemerintah daerah atau seperti apa? Dia berdiri sendiri? Iya, sifatnya masih mandiri. Mandiri? Iya, belum ada secara kelembagaan yang berbadan hukum yang dibentuk. Jadi kalau bicara soal apakah ditahu ataukah tidak, saya pikir
berproses. Iya, berpikir berproses. Ini kan juga soal literasi kan bukan hanya sekadar kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan baca buku toh saja, tapi lebih kepada literasi itu sejauh mana orang menyerap informasi, dan mengelola informasi itu supaya dapat dimanfaatkan ke kehidupan sehari-hari. Karena kan rasa-rasanya ini belum kita bisa move on dengan apa yang terjadi di tanggal bulan April 2019 lalu pada saat adanya perampingan SKPD OPD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang meleburkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu menjadi satu bidang di lingkup terkecil di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Padahal kan kalau kita merujuk pada kegiatan-kegiatan teman-teman komunitas literasi ini, itu adalah induknya berada pada Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan. Sehingga ketika tidak ada Dinas Perpustakaan ini, semangat kita untuk lebih menggiatkan kegemaran membaca juga seakan-akan menyurut juga karena surut. Ya. Jadi tapi move on makini ya, move on maki ya. Ayolah, move on lah. Mungkin ini bisa dipelajari kembali ya. Efek yang paling besar jika Dinas Perpustakaan itu dilebur juga ke menjadi ruang terkecil. Padahal kan kalau kita dengar di setiap pidato, setiap sambutan mungkin selalu ada itu kata bahwa kita harus tingkatkan tatanan masyarakat yang cerdas. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bicara soal meningkatkan tatanan masyarakat yang cerdas ketika faktor penunjang untuk mencapai hal tersebut itu tidak diwujudkan. Iya. Menjadi hal yang kontradiksi sebenarnya. Itu. Saya juga tidak habis pikir itu kenapa bisa begitu. Orang selalu bicara soal meningkatkan literasi, tapi yang dilakukan adalah malah menyurutkan maka lebih memperkecil ruang-ruang literasi tersebut. Ruang literasi. Saya pernah baca itu berita yang waktu Rakornas Perpustakaan kemarin, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Tito Karnavian menyebutkan di Indonesia itu masih ada 24 kabupaten yang belum punya Dinas Perpustakaan secara kelembagaan. Dan bahkan parahnya Menteri Dalam Negeri ini akan mendesak melalui peraturan Menteri supaya ini pemerintah daerah semua cepat membentuk itu lembaga perpustakaan. Iya, harus segera membentuk ya. Sementara yang sudah ada malah dilebur. Nggak hilang, lebur. Dilebur. Itu jadi pertanyaan yang paling besar bagi saya. Dan itu nanti akan dijawab kayaknya di kolom komentar oleh yang lebih berhak menjawab itu kan. Kemudian program ke depan tadi itu yang apa ada festival literasi kah atau apa yang kayak di 2008 pernah dibuat itu apa kan? Di 2018 itu adalah suatu pekan literasi peringatan Hari Jadi Wajo yang itu melibatkan semua lembaga-lembaga kepemuda yang ada di Kabupaten Wajo. Untuk 2019 kemarin ini sebenarnya konsepnya sama ya. Tapi karena adanya corona ini ini juga ya, corona yang menjaga jarak. Kita juga ini dulu ya. Tertunda ini kegiatannya. Tertunda ya. Insyaallah kalau masih ini kita akan laksanakan itu di bulan Oktober. Jadi nanti akan ada kegiatan festival literasi Wajo yang juga dilaksanakan oleh beberapa kerjasama kelembagaan yang itu kita sebut sebagai nama kegiatannya itu adalah Majori Masyarakat Wajo Literasi iya. Oke, menarik pembicaraan kita, cuma karena waktu yang membatasi kita karena adapun mungkin pertanyaan nanti terkait literasi silahkan tulis di komentar. Kita akan kembali dengan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, tetap di Celoteh Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.